wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Putri Safira dari Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Perkenalkan, nama saya Fitria Mariana Ulfa dari Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farin Alfiansah dari Prodi Ilmu Pemerintahan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kekhawatiran wabah virus corona yang terjadi di Wuhan, Tiongkok memicu kelangkaan stok masker di sejumlah tempat. Tak hanya sulit diperoleh, harga masker dari tipe standar hingga tipe khusus melambung. Di Pasar Pramuka, Jakarta Timur, harga masker naik hingga 6 kali lipat. Masker bedah yang biasanya dijual seharga Rp20.000 per pak, kini dilepas dengan Rp40.000 per pak. Di sini kelompok kami akan menjelaskan pentingnya kebijakan ekonomi dalam mengatasi dampak pandemi COVID-19 di Indonesia. Pandemi COVID-19 ini membawa dampak besar terhadap ekonomi sosial dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ekonomi menjadi sangat penting dalam mengatasi dampak tersebut dan membangun kembali masyarakat, bangsa, dan negara. Berikut adalah penjelasan tentang pentingnya kebijakan ekonomi dalam konteks pandemi COVID-19 serta kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Nah, di sini ada pentingnya kebijakan ekonomi dalam konteks pandemi COVID-19. 1. Menjaga stabilitas ekonomi. Pandemi menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi, penutupan bisnis, dan kehilangan pekerjaan. Kebijakan ekonomi dibutuhkan untuk mencegah resesi yang lebih dalam dan menjaga stabilitas pasar. Contohnya seperti bantuan langsung tunai BLT membantu menjaga daya beli masyarakat. Yang kedua, melindungi kesejahteraan masyarakat. Pandemi meningkatkan angka kemiskinan dan pengangguran. Kebijakan ekonomi diperlukan untuk melindungi kelompok rentan melalui subsidi dan bantuan sosial. Contohnya seperti program Keluarga Harapan atau PKH dan kartu sembako. Lalu yang ketiga, memitigasi dampak pada sektor kesehatan. Peningkatan anggaran kesehatan menjadi prioritas utama mengatasi penyebaran virus, menyediakan fasilitas kesehatan dan vaksinasi. Contohnya seperti anggaran khusus untuk vaksinasi massal dan insentif bagi tenaga kesehatan. Lalu yang keempat, mendorong pemulihan ekonomi. Setelah dampak terburuk pandemi, kebijakan diperlukan untuk memulihkan ekonomi melalui stimulus fiskal, insentif bagi usaha, dan reformasi struktural. Contoh seperti program pemulihan ekonomi nasional. Lalu yang kelima, meningkatkan ketahanan nasional. Pandemi menunjukkan pentingnya ketahanan pangan, energi, dan sektor strategis lainnya. Kebijakan diperlukan untuk memastikan ketersediaan dan keberlanjutan sumber daya domestik. Pada awal pandemi COVID-19, pemerintahan masker di seluruh Indonesia, termasuk di Indonesia, melonjak drastis. Masker menjadi salah satu alat perlindungan utama terhadap penyebaran virus, yang menyebabkan kekurangan pasokan di pasaran. Banyak negara, termasuk Indonesia, mengalami kesulitan dalam memenuhi permintaan yang meningkat secara tiba-tiba. Contohnya, penawaran dan permintaan masker. Permintaan masker ini mulai ketika pandemi mulai meluas. Orang-orang mulai menyadari pentingnya memakai masker sebagai langkah pencegahan. Pemerintahan masker yang naik signifikan, baik dari masyarakat umum, fasilitas kesehatan, dan pada penawaran pasokan masker, terutama masker bedah dan masker N95. Terbatas karena rantai pasokan global terganggu, banyak produsen yang kesulitan memenuhi permintaan yang melonjak. Beberapa negara juga menghadapi masalah yang mengamankan pasokan masker, bahkan menerapkan kebijakan pembatasan ekspor. Kebijakan pemerintah dalam pembatasan ekspor mengeluarkan kebijakan yang membatasi ekspor masker untuk menjaga ketersediaan pasokan domestik. Karena untuk memastikan bahwa masker tetap tersedia bagi masyarakat dan fasilitas kesehatan di dalam negeri, pemerintah juga meningkatkan produksi untuk mendukung peningkatan kapasitas masker di dalam negeri dengan memberikan izin kepada lebih banyak perusahaan untuk memproduksi masker dan alat pelindung diri atau APD. Beberapa industri yang sebelumnya tidak memproduksi masker mulai beralih ke produksi masker untuk memenuhi kebutuhan. Regulasi harga ini untuk mencegah spekulasi dan lonjakan harga. Pemerintah mengeluarkan regulasi dan mengatur harga masker dengan tujuan untuk menghindari praktik penimbun dan memastikan harga masker tetap terjangkau oleh masyarakat. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM serta Kementerian Perdagangan juga turun tangan dalam pengawasan distribusi masker, sosialisasi penggunaan masker. Selain itu, pemerintah gencar melakukan kampanye mengenai pentingnya penggunaan masker serta
serta aturan pemakaian masker yang benar, terutama di tempat umum untuk menekan angka penularan COVID-19. Kebijakan-kebijakan ini meskipun dihadapkan dengan tantangan besar, berusaha memastikan ketersediaan masker yang cukup untuk masyarakat dan petugas medis serta mengendalikan penyebaran virus melalui penggunaan alat pelindung diri yang tepat. Lalu kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia selama pandemi COVID-19 ini ada 5 kebijakan. Yang pertama, kebijakan kesehatan. Di kebijakan kesehatan ini ada anggaran kesehatan yang meningkatkan alokasi anggaran untuk penanganan COVID-19, termasuk pembelian alat kesehatan, pengadaan vaksin, dan intensif tenaga kesehatan. Lalu yang kedua ada vaksinasi gratis, program vaksinasi nasional untuk pembangunan kesehatan kelompok atau masyarakat. Lalu yang kedua ada kebijakan sosial. Di kebijakan sosial ini ada bantuan sosial pemberian BLT, program kartu sembako, dan bantuan listrik gratis untuk masyarakat miskin. Dan yang kedua ada subsidi pendidikan, bantuan kuota internet untuk siswa dan guru dalam mendukung pembelajaran jarak jauh. Dan yang ketiga ada kebijakan ekonomi. Pemerintah meluncurkan program pemulihan ekonomi nasional PEN dengan alokasi anggaran besar untuk mendukung UMKM, koperasi dan sektor usaha. Dan yang kedua ada insentif pajak, penghapusan atau penundaan pajak ini untuk pelaku usaha seperti PPh pasal 21 dan PPh pasal 25 untuk membantu cash flow perusahaan. Dan yang keempat, kebijakan fiskal dan moneter. Peningkatan utang negara untuk menandai stimulasi ekonomi dan kesehatan. Penurunan suku bunga. Bank Indonesia menurunkan suku bunga untuk meningkatkan likuiditas. Dan yang kelima, kebijakan ketahanan pangan, peningkatan produksi pangan lokal dan pengaturan impor bahan pangan untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan. Dampak positif dari kebijakan ini ada 3 dampak. Yang pertama, pemulihan ekonomi. Untuk pertumbuhan ekonomi mulai kembali positif setelah kontraksi. Lalu yang kedua ada penurunan kemiskinan. Bantuan sosial ini berhasil mencegah lonjakan kemiskinan yang lebih besar. Dan yang terakhir ada stabilitas sosial untuk memberi dukungan kepada masyarakat dan membantu menjaga stabilitas sosial selama pandemi. Dari kebijakan ekonomi yang tepat selama pandemi COVID-19 menunjukkan betapa pentingnya peran pemerintah dalam melindungi masyarakat, memastikan stabilitas dan mendukung pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi kesimpulannya yaitu kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah Indonesia selama pandemi COVID-19 sangat krusial dalam mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan oleh krisis kesehatan global ini. Kebijakan-kebijakan tersebut seperti bantuan sosial, program pemulihan ekonomi, insentif fiskal, dan investasi di sektor kesehatan berhasil menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi kesejahteraan masyarakat serta mendorong pemulihan pasca pandemi. Pemulihan ekonomi yang mulai menunjukkan tanda positif, penurunan angka kemiskinan, serta terciptanya ketahanan sosial menjadi di efektivitas kebijakan yang ada. Namun, tantangan tetap ada dalam memastikan pemulihan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta memperkuat ketahanan sektor-sektor strategis seperti pangan dan kesehatan. Kebijakan ekonomi yang adaptif dan responsif terhadap perubahan situasi sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi di Indonesia di masa depan.